muda, dan berbeda. Itulah kata yang cocok untuk menggambarkan sosok out of the box kita kali ini. Berawal dari kejeliannya melihat peluang usaha saat masih ikut MLM, di mana waktu itu spirulina adalah komponen utama dari produk yang dijual. Dari riset yang dilakukan saat kuliah pada tahun 2006 dan mulai dikomersilkan pada tahun 2013. Sejak tahun 2013 sampai sekarang, spirulina yang dihasilkan oleh Neo Algae terus mengalami peningkatan. Ide spirulina ini dilatar belakangi oleh ini, Mas. Jadi saya dulu kan jadi aktivis MLM, jadi suka main MLM kayak gitu. Jadi di produk MLM itu ada produk spirulina andalannya itu. Nah, kebetulan pas saat kuliah, teman-teman itu pada riset spirulina. Nah, ini prospek menurut saya karena di Indonesia ini jarang sekali yang membudidayakan spirulina, apalagi secara komersil. Jadi ketika saya dan teman-teman ini istilahnya langsung terjun ke spirulina, kami optimis kalau produk ini akan boom gitu, karena the next orang akan semakin memperhatikan kesehatannya gitu loh. Jadi asupan nutrisinya, terus kemudian kebutuhan multivitamin, mineralnya, apalagi sekarang ini masalah istilahnya sayuran, buah-buahan itu kan sudah terkontaminasi bahan-bahan kimia seperti pestisida, kemudian ada pewarna, pemanis, pengawet dan sebagainya. Dan solusinya manusia untuk memenuhi asupan nutrisinya dengan spirulina. Nah, maka kita serius, kita optimis mengembangkan spirulina ini untuk kebutuhan nutrisi masyarakat Indonesia. Mulai mendalami spirulina ini diawali dengan riset, Mas. Jadi kami sudah riset sejak tahun 2006, 2007 itu kami riset spirulina. Terus prakteknya kita aplikasikan ke lapangan itu 2013 bulannya 2012 akhir tahun, tapi izinnya selesai di 2013 Maret. Sekarang ini kita punya kapasitas di atas 80 kg per bulan, dan kita kembangkan terus. Target untuk 2 bulan ke depan target kita sudah bisa produksi sekitar 180 kg per bulan. Produk yang sebenarnya sudah sangat populer di Amerika dan Eropa ini belum mendapatkan penanganan yang maksimal di Indonesia. Padahal di Indonesia sendiri, spirulina ini mampu tumbuh dengan lebih baik dan maksimal dibandingkan dengan produk negara lain. Iklim tropis dan berlimpahnya sinar matahari di Indonesia membuat Neo Algae optimistis akan menjadi perusahaan alga terbesar se-Asia Tenggara. Prospektivitas bisnis ini, perusahaan kami Neo Algae Teknologi, kedepannya saya optimis akan menjadi yang terbesar di Indonesia. Karena gini, kita di Indonesia ini adalah surganya mikroalga. Indonesia adalah negara tropis. Hampir setiap hari sepanjang tahun kita dapat sinar matahari, ya kan? Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Padahal produsen spirulina sekarang ini dominan negara-negara subtropis seperti India, Amerika, kemudian Cina, seperti itu. Jadi harusnya Indonesia lah yang bisa merajai pasar alga di dunia ini. Nah, dengan semangat perusahaan Neo Algae Teknologi ini, kami semua optimis, kita akan menguasai pasar mikroalga khususnya spirulina di dunia internasional. Kita targetkan untuk 3 tahun ke depan kita sudah menjadi yang terbesar se-Asia Tenggara, Mas. Jadi hari ini tahun ini 2014, insya Allah 2017 kita sudah menjadi produsen spirulina terbesar se-Asia Tenggara.
semakin besarnya neoalgae ini, maka semakin besar pula tenaga kerja yang diserap untuk menjadi karyawan. Untuk urusan yang satu ini, neoalgae sendiri memberdayakan SDM lokal dengan tujuan memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan manfaat bagi sekitarnya. Di sini kami juga fokus masalah lapangan pekerjaan, kami utamakan bagi warga Sukoharjo. Jadi kalau kita bikin pengembangan lagi, kita dari Sukoharjo. Terus lagi masalah permesinan dan lain-lain, kami juga memanfaatkan sumber daya manusia di Sukoharjo, jadi kami juga pesen dari Sukoharjo juga. Dan masalah logistik seperti nutrisi, terus yang lain-lainnya kami juga dari tim-tim pengadaan dari orang-orang Sukoharjo semua. Jadi kami dari Sukoharjo untuk Sukoharjo juga. Ini medium budidaya spirulina setelah sekitar 7 atau 8 kali panen, kita manfaatkan fitratnya untuk pupuk. Jadi pupuk dari kami untuk sementara tidak dijual belikan atau tidak dibuat ekonomis, tapi kita berikan kepada masyarakat sekitar perusahaan. Dan yang sudah kita jalankan itu salah satu faktor yang cukup membuat hambatan, yaitu adalah kontaminasi di air baku.